Halo semuanya, selamat datang di video YouTube aku. Kali ini aku mau coba jawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sempat masuk ke aku, baik di kolom komentar video YouTube aku maupun ada yang nge-DM aku melalui Instagram. Nah, sebenarnya nih pertanyaan-pertanyaan ini tuh masuk udah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu aku posting video pertama aku yang judulnya sharing pengalaman bekerja di konsultan lingkungan. Nah, setelah video itu aku posting, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian. Nah, beberapa udah aku jawab, tapi beberapa lagi belum aku jawab. Nah, di video kali ini tuh aku mau coba menjawab pertanyaan kalian yang belum sempat aku jawab, ataupun aku mau mengklarifikasi jawaban-jawaban aku yang pernah kalian tanya. Oke? Oke, coba kita jawab pertanyaan yang pertama itu ada dari Adinmi. Halo Kak Heriani, sebelumnya perkenalkan saya Bella. Halo Bella. Tadi pagi saya lihat video YouTube kakak yang membahas terkait konsultan AMDAL. Kebetulan background pendidikan saya kesehatan masyarakat kak. Saya mau nanya kak, untuk bisa menjadi konsultan AMDAL apa saja yang perlu disiapkan ya kak? Misal pelatihan tertentu. Dan background pendidikan apa yang bisa menjadikan saya bekerja di bidang tersebut. Terima kasih Kak Heriani, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga buat Bella. Kemudian ada dari Angga Robiansyah. Halo Kak, sebelumnya kenalin aku Angga, mahasiswa FKM Unsri, konsentrasi kesehatan lingkungan. Sebelumnya salam kenal Kak, aku dapat IG kakak dari nonton video YouTube kakak. Kak, aku mau tanya, aku punya tujuan dan impian menjadi konsultan lingkungan. Kira-kira linear nggak, Kak, dengan background pendidikan aku? Kalau linear itu apa aja sih langkah-langkah kalau mau jadi konsultan lingkungan? Semoga kakak baca dan bales ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Panji. Apa saja yang diperlukan untuk menjadi konsultan AMDAL? Latar belakang pendidikan dan skill-skill yang dibutuhkan. Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku, intinya sih itu pertanyaannya yang pertama tuh langkah-langkah untuk menjadi konsultan lingkungan. Yang kedua tadi background pendidikan untuk menjadi konsultan lingkungan. Dan skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan lingkungan. Nah, jadi aku mau jelasin dulu ya apa itu konsultan lingkungan. Jadi, konsultan lingkungan itu adalah seseorang yang memiliki keahlian profesional dalam melakukan kajian lingkungan. Nah, mereka ini memiliki kompetensi untuk melakukan analisis terhadap suatu kegiatan di mana kegiatan itu nanti akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dan si konsultan lingkungan ini bisa memformulasikan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Nah, untuk langkah-langkah menjadi konsultan lingkungan itu, yang pertama, dapatkan gelar sarjana. Meskipun nggak ada persyaratan minimal pendidikan untuk menjadi konsultan lingkungan, tapi sebaiknya untuk menjadi konsultan lingkungan, kita harus dapatkan gelar sarjana dulu. Nah, background pendidikan yang paling tepat atau yang linear dengan konsultan lingkungan itu yang pertama tuh ada teknik lingkungan, yang kedua ada rekayasa infrastruktur lingkungan, kemudian kesehatan lingkungan bisa, terus ada biologi, ada kimia, ada geosains, kemudian ada teknik konservasi atau ekologi, kemudian ada ekonomi dan sumber daya alam, kemudian ada pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam juga, ataupun jurusan-jurusan lainnya yang masih satu rumpun dengan ilmu lingkungan. Langkah yang kedua adalah melakukan magang di bidang konsultan lingkungan. Jadi, ketika masih kuliah ataupun setelah lulus kuliah,
kita bisa melakukan magang, baik magang di lembaga pemerintah ataupun membantu konsultan lingkungan dalam melakukan penelitian. Nah, dalam proses magang ini, gunakan manfaat ini sebaik-baiknya untuk membangun relasi dan juga menggali ilmu sebanyak-banyaknya supaya ini bisa kita gunakan untuk karir kita untuk menjadi konsultan lingkungan. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga itu pertimbangkan gelar pasca sarjana. Nah, seperti yang aku bilang di awal, walaupun nggak ada persyaratan khusus tentang pendidikan untuk menjadi konsultan lingkungan, tapi untuk sekarang ini banyak dari pelaku usaha yang mulai melirik konsultan lingkungan yang punya gelar pasca sarjana. Nah, jadi lebih baik buat kita untuk mempertimbangkan gelar S2 atau pasca sarjana. Nah, sebelumnya nih di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang pernah masuk ke aku, mereka tuh pernah nanya nih, dia tanyanya, "Kak, apa sih minimal pendidikan kalau misalnya kita mau jadi konsultan lingkungan?" Terus aku jawab, minimal pendidikan itu S2. Ini aku mau klarifikasi ya. Jadi kenapa aku jawab S2? Karena dalam proses perizinan lingkungan, proses untuk memperoleh perizinan lingkungan itu tidak hanya menyusun dokumen aja, tapi nanti kita akan mengikuti yang namanya sidang pembahasan dokumen. Nah, di sidang pembahasan dokumen ini biasanya konsultan lingkungan itu mewakili pemrakarsa atau pelaku usaha untuk memaparkan hasil dokumen tadi yang telah disusun. Nah, nantinya si konsultan lingkungan ini akan dihadapkan oleh tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi. Nah, itu biasanya tenaga ahlinya bisa bergelar doktor bahkan profesor. Itulah kenapa aku bilang minimal S2. Seenggaknya kita tuh bisa lebih confidence ketika menghadapi tenaga-tenaga ahli yang memiliki gelar doktor atau profesor. Walaupun gelar kita masih S2, seenggaknya masih bisa mengimbangi ataupun membuat kita lebih confidence aja. Berikutnya, langkah keempat, dapatkan posisi pekerjaan di bidang konsultan lingkungan. Memiliki pekerjaan yang relevan dengan konsultan lingkungan membuat kita memiliki ilmu yang lebih banyak dan lebih memudahkan kita untuk menunjang karir kita di masa yang akan datang untuk menjadi konsultan lingkungan. Nah, beberapa posisi potensial yang menurut aku tuh bisa menunjang karir kita untuk menjadi konsultan lingkungan. Yang pertama ada sebagai konservasi lingkungan, kemudian bisa menjadi teknisi lingkungan, kemudian bisa menjadi spesialis pengolah air limbah, instalasi pengolahan air limbah, kemudian yang paling tepat itu menjadi staf di perusahaan konsultan lingkungan. Kemudian tahapan yang kelima atau langkah yang kelima itu dapatkan sertifikasi. Nah, setelah kita memiliki pengalaman pekerjaan di bidang konsultan lingkungan, nah kita di sini udah bisa mempertimbangkan untuk mengambil atau mengikuti sertifikasi. Nah, sertifikasi yang bisa kita ikuti itu bisa AMDAL tipe B, kemudian TPA, dan sertifikasi KTPA. Dalam proses sertifikasi ini, nanti kita akan diajari untuk menyusun dokumen lingkungan dengan baik. Nah, langkah-langkah ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pada pasal 67, di mana untuk menyusun dokumen AMDAL, pelaku usaha itu menunjuk tim penyusun AMDAL untuk menyusun dokumen AMDAL. Nah, jadi tim penyusun AMDAL ini bisa berasal dari perorangan ataupun bisa berasal dari lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL. Nah, dari perorangan maupun dari lembaga, mereka tuh dalam peraturan ini
disyaratkan untuk memiliki yang namanya sertifikat ATPA maupun KTPA. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menyusun dokumen AMDAL itu wajib memiliki sertifikat ATPA atau KTPA. Karena dalam tim penyusun AMDAL itu harus terdiri dari orang-orang yang punya sertifikat itu gitu. Jadi setidaknya punya ATPA atau KTPA. Nah, selain langkah-langkah yang aku sebutkan tadi, ada 5 langkah tadi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah skill komunikasi. Ya, seperti yang aku jelasin sebelumnya, kalau dalam memperoleh persetujuan lingkungan itu nggak hanya menyusun dokumen lingkungan aja, tapi konsultan juga dituntut untuk melakukan sidang pembahasan, di mana di sini kita membutuhkan yang namanya skill komunikasi. Kalau kita punya skill komunikasi atau kemampuan komunikasi yang baik, maka kita juga akan mampu memaparkan hasil dokumen yang telah kita susun dengan baik juga, dan hasilnya juga akan baik jika kita punya kemampuan komunikasi yang baik. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Ilham. Kak, apakah kakak pernah sidang AMDAL atau UKL-UPL? Atau ada kualifikasi syarat tertentu untuk ikut sidang AMDAL atau UKL-UPL? Terima kasih, Kak. Nah, aku pernah ikut sidang AMDAL. Kalau misalnya syarat tertentu itu, kalau misalnya kita udah menjadi penyusun AMDAL, maka kita bisa mengikuti sidang tersebut karena kita yang menjadi penyusunnya, apalagi sebagai ketua ya, yang memiliki sertifikat KTPA tadi. Dia wajib hadir dalam proses sidang pembahasan dokumen AMDAL. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ayub. Biayanya berapa sih, Kak, untuk UKL-UPL? Nah, kalau untuk biaya penyusunan dokumen UKL-UPL itu tergantung jenis kegiatan dan lokasi kegiatan. Nah, jadi kan semakin banyak jenis kegiatannya, semakin banyak juga yang mau dianalisis kan. Jadi semua itu bergantung sama jenis kegiatannya, dan kita juga melihat lokasi usahanya berada di mana. Nah, biasanya nih range untuk penyusunan dokumen UKL-UPL itu biasanya ada di angka 100 juta sampai 250 juta. Bahkan bisa lebih dari ini. Begitu juga untuk penyusunan AMDAL. Nah, sama juga kayak UKL-UPL tadi. Dia itu tergantung sama jenis kegiatannya. Kalau jenis kegiatannya banyak, otomatis yang dianalisis juga banyak. Maka biayanya juga nggak bisa kita patokin. Tapi range biayanya untuk penyusunan dokumen AMDAL itu di angka 1 miliar sampai 2 miliar. Bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung itu tadi, lokasi dan jenis kegiatannya. Kemudian pertanyaan dari Oais 7613. Bikin konten gaji di konsultan AMDAL dong, Kak. Nah, kebetulan kan ini lagi menjawab pertanyaannya. Dia suruh buat konten. Kita jawab aja. Nah, kalau untuk gaji atau pendapatan, nih yang aku bahas yang pertama ya. Kalau misalnya kita bekerja menjadi staf di salah satu perusahaan konsultan AMDAL, itu tentunya tergantung sama kebijakan perusahaan masing-masing ya. Itu kita nggak bisa patokin berapa. Tapi kalau untuk range-nya atau kisarannya itu yang aku searching di Google itu sekitar 5 sampai 9 juta kalau kita menjadi konsultan lingkungan di suatu perusahaan. Tapi kalau misalnya kita yang menjadi konsultan lingkungan dan kita menjadi penanggung jawab atas proses perizinan itu untuk menyusun dan membahas dan mengeluarkan izin itu sampai berakhir, maka itu tergantung sama proyek yang kita dapatkan dalam 1 tahun gitu loh. Kalau misalnya kita dapat proyeknya banyak, ya pendapatan yang kita
dapatkan juga banyak. Bayangin, misalnya kita dapat proyek 5 AMDAL, penyusunan dokumen AMDAL. Tadi satu dokumen aja 1 miliar kan, berarti bisa berapa tuh dalam 1 tahun. Jadi pasti jauh ya perbandingannya kalau kita bekerja menjadi staff di perusahaan ataupun kita sendiri yang sebagai penanggung jawab untuk mengeluarkan proses perizinan lingkungan tersebut. Oke, jadi itu tadi beberapa pertanyaan dari kalian yang udah masuk ke aku dan coba aku jawab. Semoga jawaban-jawaban yang aku jawab tadi bisa membantu teman-teman di luar sana yang punya pertanyaan yang sama juga seperti kalian. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar jika kalian masih punya pertanyaan seputar konsultan lingkungan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.